Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 wow. Ngeri banget ini coy. Apa itu? Jadi guys, ternyata baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana konon katanya George Soros menginvestasikan duitnya triliunan untuk memprovokasi LSM atau ormas-ormas keagamaan di Konoha supaya Pak Prabowo dilengsarkan. Wow, 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 wow. Supaya Pak Prabowo dimakjulkan, supaya Pak Prabowo dikudeta. Gila banget, benar-benar gila ini George Soros ya. Nah yang jadi pertanyaan, benarkah seperti itu? Kenapa kita ketakutan dengan George Soros? Apakah karena kita trauma dengan masa lalu pada saat tahun 97, tahun 98 gitu? Jadi konon katanya yang bikin Konoha itu krisis moneter itu adalah karena pengaruh daripada George Soros. George Soros ini adalah trader yang sangat-sangat luar biasa. Tradernya itu bukan kaleng-kaleng, tapi trader gitu ya. Suhunya suhu gitu ya. Pokoknya sangat-sangat luar biasa Pak George Soros ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak George Soros ini sejahat yang kita pikirkan? Benarkah Pak George Soros ini menginvestasikan atau memberikan dana hibah terhadap warga Konoha sekitar 27 triliun? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah seseorang itu berani ngasih duit ke LSM atau ormas itu 27 triliun dengan tanpa imbalan? Apakah itu masuk akal atau tidak? Apakah logika atau tidak? Kemudian, benarkah Pak Prabowo itu akan dilengsarkan? Apakah itu tujuannya? Kalau ini benar, kenapa Pak George Soros itu tidak ditangkap? Kenapa LSM-LSM-nya tidak ditangkap? Ini kan nggak masuk akal ya. Jadi kita sebagai kaum intelektual itu harus berpikir gitu ya. Apa di balik ini semua gitu. Jadi ternyata guys, setelah saya riset, jumlah yang diberikan terhadap LSM dan ormas-ormas keagamaan di Konoha itu seperti NU, kemudian Universitas Indonesia, nggak sampai 27 triliun guys, cuman 27 miliar. Itu pun tujuannya untuk memperbaiki demokrasi yang ada di Konoha dan kebutuhan riset. Jadi jangan terbiasa termakan hoax. Bukan berarti saya anti-anti Soros ya. Nanti saya akan dikata-katain anti Soros. Oh kamu anti Soros. Oh kamu itu anti-anti bara. Oh jadi kita itu harus dipaksa membenci gitu ya. Walaupun tidak ada data. Apakah ada data yang mengatakan bahwa George Soros itu berusaha melengsarkan Pak Prabowo? Kalau ada datanya kenapa Pak George Soros itu nggak ditangkap aja? Harusnya nggak bisa ditangkap tuh. Bisa makar itu namanya. Ya kan? Kenapa LSM-LSM yang ada di Konoha itu nggak ditangkap? Come on ya, mari kita berpikir rasional. Kalau ada yang berdasarkan Pak Prabowo, apakah sebodoh itu gitu ya? Terang-terangan gitu, bahkan media tahu, yang konten kreator tahu. Ya pasti rahasia lah kalau mereka mau melengsarkan. Sama seperti Donald Trump misalnya. Ketika Donald Trump yang pengen mengeksekusi presiden daripada Venezuela gitu ya, menculik presiden Venezuela. Apakah terang-terangan diumumkan gitu ya, nanti saya akan melengsarkan Venezuela ya, saya kasih duit ya? Enggak, no, no. Jadi mari kita berpikir rasionalnya. Ini data ya, mesti kita bicara pada data ya, jangan termakan hoax ya. Saya bukan anti barat di sini ya, jangan berpikir ya, saya ngomong apa adanya, kejujuran. Karena di Konoha itu kalau kita tidak berpihak pada yang nonton, pasti kita akan dikata-katain, oh kamu tuh dasar anti-anti barat, kamu tuh digaji sama Soros. Jadi kita tuh selalu curiga gitu, kalau berbeda pendapat maka kita akan dikatain anti-anti barat. Susah, kita sebagai konten kreator tuh susah gitu ya, karena sebelum kita ngomong kita sudah dinilai duluan gitu. Kemudian selain itu, kalau kita jeli ya, mari kita berpikir rasional guys, jangan mau dibodoh-bodohi. Kalau suatu negara itu misalnya dikudeta atau pejabat dikudeta misalnya. Kita ambil contoh misalnya di Indonesia itu, kita harus baca sejarah ya, dari Pak Soekarno. Soekarno itu dimakjulkan, Soekarno itu digulingkan karena apa? Apakah karena semata-mata karena PKI? Tidak. Jadi ini jarang dibongkar. Karena faktor daripada ekonomi. Jadi pada saat zaman Soeharto itu, ya bukan Soeharto, Pak Soekarno itu
inflasi naik gila-gilaan. Kenapa? Karena Pak Hatta saat itu lagi selek dengan Pak Soekarno. Jadi yang handle ekonomi itu kan Pak Hatta ya, karena Pak Hatta itu kan ahli dalam ekonomi ya. Nah, ketika Pak Hatta itu lengser, maka kebijakan dalam negeri ya, kebijakan daripada Pak Soekarno itu morak-marit gitu ya. Sehingga apa? Sehingga terjadi yang namanya inflasi gila-gilaan sampai 600% kalau nggak salah naiknya. Nah, itu tuh pemicunya. Ditambah pemberontakan G30S. Ya, Gestapo gitu. Nah, itu sebenarnya pemicu awalnya itu ya karena krisis. Di mana-mana kalau kita jeli, kalau kita perhatikan itu, suatu negara itu bisa dikudeta atau pemimpinnya lengser itu 80% itu disebabkan oleh ekonomi. Bukan disebabkan karena disogok gitu ya. Disogok, oh nanti kamu provokasi ya. Enggak ada tuh. Enggak ada sejarah seperti itu, guys. Ya, ekonomi lah sebenarnya yang paling mempengaruhi. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena ketika perut lapar, ketika ekonomi gonjang-ganjing, maka orang bisa marah, guys. Ya. Jadi kalau misalnya perut kenyang, sejahtera, ya sejahat apapun pemimpinnya, ya kalau kita sejahtera ya santai-santai aja, sama seperti Donald Trump. Kenapa Trump itu nggak digulingkan? Ya karena masyarakat Amerika sejahtera. Ya, itu tanpa kita sadari. Ya kenapa Presiden Venezuela itu diculik? Kenapa? Karena terjadi krisis. Di Venezuela itu terjadi krisis gila-gilaan. Ya, jadi Soekarno itu digulingkan karena faktor ekonomi tanpa kita sadari ya. Ini jarang dibongkar ya. Bagaimana dengan Pak Soeharto gitu ya. Setelah Pak Soekarno, kita beralih ke Pak Soeharto. Pak Soeharto juga seperti itu. Dari dulu nggak ada yang bisa menggulingkan Pak Soeharto. Ya, ada yang dicurigai NU lah, yang dicurigai pemuka agama lah, Gus Dur lah dicurigai, apa segala macam dicurigai, nggak ada. Bahkan Pak Prabowo dicurigai, nggak ada maksud kudeta gitu, nggak ada. Jadi sebenarnya ya yang menyebabkan Konoha itu saat itu terjadi krisis ya bisa pengaruh daripada George Soros ya, tapi kenapa Pak Soeharto itu dilengsarkan itu karena faktor ekonomi. Jadi pengkudeta nomor satu itu tanpa kita sadari itu adalah ekonomi. Ekonomi, guys. Ya nggak ada tuh ceritanya ini dikasih duit lu lengserin presiden lu ya, nggak ada seperti itu. Ekonomi gitu. Kalau udah krisis, itu sudah berbahaya. Bagaimana dengan Pak Prabowo? Jangan takut gitu. Kenapa takut kalau Pak Prabowo dilengsarkan? Bukan berarti saya ngajak gitu ya. Ya kalau Pak Prabowo misalnya disayang masyarakat, misalnya ini masyarakat sejahtera gitu ya, nggak ada yang kekurangan gitu ya. Ya UMR naik misalnya. Siapa yang melengsarkan Pak Prabowo? Gila kali ya. Jadi jangan berpikir parnoan gitu ya. Oh Pak Prabowo melengsarkan, siapa melengsarkan Pak Prabowo? Kecuali kalau krisis gila-gilaan ya masyarakat protes dong ya kan. Masa nggak boleh protes? Ya protes dong. Kenapa ekonomi hancur-hancuran? Ya kan? Jadi kita tuh sebenarnya ya berpikirnya itu hitam putih, guys. Nggak boleh berpikir hitam putih ya. Jadi gini, guys. Jadi negara-negara di dunia ini banyak yang tidak menyadari kalau saya perhatikan, terutama kepala daerah itu, atau bukan kepala daerah, kepala negara itu, kalau misalnya nih mereka itu membenci suatu negara, katakanlah misalnya Amerika gitu. Kalau kita membenci Amerika, lalu kita diembargo oleh Amerika, siapa yang paling rugi? Kita. Kalau kita embargo Amerika, apakah Amerika goyang? Enggak. Yang goyang itu kita. Jadi yang butuh itu sebenarnya kita. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Ada dasarnya. Bukan berarti saya anti-anti Amerika. Karena mitra dagang kita terbesar di dunia itu Amerika. Ekspor kita ke Amerika itu gila-gilaan. Jadi kalau kita diembargo oleh Amerika, ya kita yang rugi gitu. Jadi kepala negara itu sebenarnya main cantik. Kepala negara itu sebenarnya kejepit ya. Kalau kita terlalu dekat dengan Amerika, maka warga Konoha banyak yang ngatain anti-anti Amerika. Kalau dekat dengan China, maka kita akan dikata-katain anti komunis. Kalau dekat dengan Putin misalnya, oh dekat dengan mafia gitu ya. Kalau dekat dengan
Afghanistan, oh kamu dekat dengan orang radikal, pokoknya serba salah gitu ya. Di mata orang yang membenci berlebihan maksudnya ya. Saya tidak membenci Pak Prabowo di sini ya. Jadi tanpa kita sadari kudeta itu terjadi karena apa? Karena krisis guys. Wong George Soros ngasih duit gimana mau krisis coba? Ya kan? Dia membantu gitu. Kalaupun dia mau kudeta Pak Prabowo itu diam-diam lah, nggak usah dikasih tahu ya. Ya itu pemikiran logis ya. Jadi kita sebagai kaum intelektual jangan terpengaruh gitu ya. Bukan berarti saya pengen Pak Prabowo dilengsarkan. Ya, guys, kalau misalnya masyarakat marah gitu ya, misalnya Pak Prabowo itu kerjanya nggak becus misalnya gitu ya, bukan berarti saya berpihak pada Pak Prabowo atau membenci Pak Prabowo ya. Kalau masyarakat kita nggak makmur misalnya, ya bisa aja marah kan. Kalau krisis misalnya bisa aja marah kan. Sah-sah aja kan marah, apa salahnya ya kan. Ya makanya ekonomi itu ini guys, dijaga terus gitu. Makanya Pak Prabowo dekat dengan Amerika tanpa kita sadari. Kenapa? Karena mitra dagang terbesar kita itu Amerika. Untung kita guys, negara untung gitu. Ya perusahaan-perusahaan kita untung. Bayangkan kalau perusahaan di Konoha itu ya diembargo oleh Amerika. Akan ada jutaan yang pengangguran tanpa kita sadari. Jadi kita tuh berpikirnya hitam putih guys. Hanya melihat dari satu sudut pandang. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Kemudian kalau misalnya bertanya ya, lalu Bang, kenapa dulu George Soros itu terlibat krisis tahun 98? Itu berbagai faktor guys, bukan cuma George Soros doang gitu ya. Jadi gini guys, sebenarnya ekonomi daripada Asia saat itu, terutama Asia Tenggara itu sebenarnya sudah rapuh banget ya. Dia tuh berinvestasi di ini ya, di Asia Tenggara ya. Sebenarnya bukan duit dia semuanya guys. Dia dikasih kepercayaan sama orang gitu ya. Ditipin duitnya sama dia. Dia kan trader ya. Kemudian ada instansi-instansi tertentu yang dia pegang gitu ya. Karena dia punya feeling yang bagus gitu. George Soros itu sangat luar biasa. Ya, bahkan George Soros itu dikata-katain Yahudi ya. Ya sih benar George Soros Yahudi ya. Dia ekonomi yang sangat handal gitu ya. Nah, dari mana dia tahu gitu ya? Dari mana George Soros ini tahu bahwa ekonomi Asia Tenggara itu akan lumpuh gitu? Sebenarnya yang bikin lumpuh itu bukan dia, ada banyak faktor ya. Ada banyak trader atau pialang saham juga gitu ya. Cuman yang paling ketara itu George Soros gitu. Ya apa salahnya ya? Namanya trader kan. Kalau trader di saham itu kita tiba-tiba ngambil duit itu, emang dibolehin? Enggak kan? Maksudnya emang nggak dibolehin? Nggak dibolehin. Ya maksudnya ya dibolehin gitu ya. Bisa gitu ngambil duitnya. Apa salahnya? Nah itu yang dilakukan oleh George Soros. Apa salahnya gitu? Ya kan? Kalau ekonomi kita hancur-hancuran berarti ya ada yang salah dengan ekonomi kita. Rapuh gitu ya. Ekonomi bangsa kita rapuh. Itu yang salah itu apa ya, negara kita. Kenapa kita terlalu bergantung pada dolar gitu ya. Ya makanya kita jangan terlalu bergantung dolar gitu. Kenapa mata uang kita rendah? Ya karena sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita rendah, mata uang kita rendah. Itu berbanding lurus guys. Semakin kemampuan kita rendah, maka mata uang kita rendah. Cek data. Amerika kemampuannya tinggi kan? Maka mata uangnya tinggi. Euro gitu, orang-orang Eropa kemampuannya, skillnya rata-rata kan? Sehingga mata uang mereka tinggi gitu. Ya, itu berhubungan guys tanpa kesadari. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Ya, saya tidak berpihak di video ini. Silakan buka sendiri. Salam rasional.